warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Kukar Pintar. Ya, bertemu lagi dengan Ibu Isna ini. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran pertemuan yang ketiga. Masih dengan bab yang sama, bab pertama teks berita. Sebelum kita melanjutkan ke pertemuan yang ketiga, Ibu mau mengajak kalian dulu kembali ke pertemuan yang kedua. Apa saja yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang kedua kemarin? Ya, pada pertemuan yang kemarin kita mempelajari tentang yang pertama adalah struktur berita. Dan yang kedua adalah kaidah kebahasaan sebuah berita. Apa saja struktur berita itu? Ya, ada 3 ya. Ada kepala berita, ada tubuh berita, dan ada ekor berita. Kepala dan tubuh berita menduduki bagian yang penting. Jadi, unsur-unsur berita menduduki posisi pada bagian kepala dan tubuh berita. Ingat tidak unsur-unsur berita? Unsur-unsur berita kita pelajari pada pertemuan yang pertama. Kita singkat kemarin dengan nama adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya, jadi selain mempelajari struktur berita, yang kita pelajari juga kaidah kebahasaan. Siapa yang ingat kaidah kebahasaan pada teks berita? Baiklah, kita sudah mengingat pelajaran di materi 1 dan materi yang kedua. Hari ini kita masuk materi yang ketiga. Apa yang akan kita lakukan pada pelajaran kali ini? Kita lihat dulu yang berikut ini ya. Buku yang kita gunakan masih tetap sama, buku siswa Bahasa Indonesia kelas 8 edisi revisi 2017. Ya, tadi kita sudah mengingat pelajaran di materi sebelumnya ya. Pada pertemuan kedua, apa saja bagian-bagian dalam teks berita. Nah, bagian dalam teks berita ini sama saja dengan struktur teks berita. Kemudian, bagaimana ciri bahasa dalam teks berita? Nah, ciri bahasa ini sama saja dengan kaidah kebahasaan dalam teks berita. Kita lihat jawabannya. Ya, jadi bagian-bagian dalam teks berita, kita lihat piramidanya. Ada kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Kepala dan tubuh menduduki posisi yang lebih banyak daripada ekor berita. Selanjutnya, dalam kaidah kebahasaan ada kata kerja mental, bahasa baku, keterangan waktu, kalimat langsung, konjungsi bahwa, dan konjungsi temporal dan kronologis. Ya, sekarang kita ke tujuan pembelajaran. Jadi, setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan anak-anak semua dapat menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan teks. Bagaimana caranya menulis berita? Ya, ini langkah-langkahnya ya, kita lihat. Yang pertama, nah kenapa ini gambarnya orang bingung ya? Iya, jadi dari beragam banyak sumber berita, kita harus bisa menentukan mana sumber berita yang pas, yang layak untuk kita informasikan, untuk kita buatkan teks beritanya. Nah, sekarang kalau sudah dapat sumber beritanya, kita datangi sumber berita tersebut. Kita cari informasi dari sumber berita tersebut. Bagaimana mencari informasinya? Ya, kita lakukan wawancara. Kita catat fakta-fakta penting. Dan setelah itu barulah kita kembangkan catatan tadi menjadi teks berita yang utuh.
Fakta-fakta penting tadi itu berhubungan dengan adik Simba ya. Jadi yang mana menurut kalian informasinya belum terlalu dalam bisa digali pada saat wawancara dengan narasumbernya. Untuk tugas kalian, kita lihat lembar kerja peserta didik. Nah, kita lihat ini berita yang sedang hangat saat ini. Kepala berita. Di sini kita lihat ada gambar sekelompok orang yang sedang memakai masker. Ya, silahkan kalian nanti tentukan ya, adiknya itu ada di kepala berita. Gambar yang kedua, ini adalah tubuh berita. Dan gambar yang ketiga dimasukkan ke ekor berita. Gambar yang ada ini bisa kalian buatkan teks berita. Ini adalah gambar acuan ya, gambar acuan. Kalian nanti bisa menulis teks berita dengan mengikuti langkah pada materi yang slide sebelumnya tadi. Nah, pada bagian kepala berita, gambar 1, itu kalian masukkan unsur adik, apa, di mana, kapan. Sesuaikan dengan daerahnya masing-masing ya. Ini hanya gambar acuan saja. Kemudian yang kedua, unsur Simba dimasukkan dalam gambar yang kedua. Berarti unsur siapa, mengapa, dan bagaimana. Di sini ada gambar orang sedang melakukan penyemprotan. Di sini mungkin ini gambar rumah sakit. Nah, ini nanti kalian yang menentukan. Sesuaikan tetap dengan daerahnya masing-masing. Kemudian tambahkan informasi tambahan untuk gambar 3. Nah, di ekor berita di sini adalah suasana di dalam sebuah kamar rumah sakit. Dan yang terakhir, perhatikan kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan tadi yang ada 6 pada pertemuan pertama itu ya. Jadi pada saat kalian mau mengerjakan LKPD ini, tugas terakhir kalian menulis teks berita, maka kalian harus mengingat pelajaran dari materi pertama, materi kedua, dan materi yang ketiga. Nah, di sini kita lihat peta pikirannya. Materi pertama, kalian belajar pengertian, kemudian unsur berita. Pada materi yang kedua ada struktur berita dan kaidah kebahasaan. Dan materi yang ketiga adalah menulis teks berita. Ya, sudah kita lihat tadi ya bagaimana caranya menulis teks berita. Ya, mudah kalau kalian memang mau mengikuti tahapan-tahapannya. Sulit kalau kalian tidak mau belajar. Jadi diingat tadi tahapannya ya, tahapan menulis teks berita. Ini adalah pertemuan terakhir kita pada bab yang pertama. Kita bisa menyimpulkan pada bab pertama ini yang kita pelajari dari pertama adalah unsur-unsur berita, ada 6. Kemudian cara meringkas berita, ada 3 langkah. Cara menyimpulkan berita, ada 4 langkah. Struktur dan kaidah kebahasaan berita pada pertemuan yang kedua. Dan hari ini kita belajar menulis berita. Bagaimana anak-anak sekalian? Bisa ya? Ya bisa dong. Tanya orang tuanya, tanya kakaknya, tanya tetangganya. Siapa tahu dari mereka kita bisa menggali sebuah informasi yang bermanfaat yang bisa kita jadikan bahan berita. Nanti sebentar lagi ada acara di tempat kita di Kabupaten Kutai Kartanegara ini. Dalam 1 tahun itu ada banyak kegiatan. Mungkin kita bisa fokus pada upacara adat Erau. Nah, pada acara tersebut kalian bisa menggali beberapa informasi dari beberapa narasumber dan itu bisa kalian jadikan sebuah teks berita.
Coba kalian lihat di sekitar kalian. Peristiwa yang terjadi di sekitar kalian juga bisa dijadikan bahan penulisan teks berita. Peristiwa kecelakaan, peristiwa banjir atau peristiwa alam ya. Kemudian peristiwa yang ada di sekolah. Mungkin sekolahnya ada melakukan kegiatan, ada melakukan event, ada melakukan acara, misalnya acara ulang tahun sekolah. Nah, itu bisa diliput dan dijadikan sebuah berita. Ya, selamat belajar anak-anak semua. Sampai di sini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ukar Pintar.